Nah, tapi dalam konteks pemikiran Nancy, saya melihat bahwa kajian Jepang ini punya punya sumbangsih dalam konteks kajian global sebenarnya ya. Tetapi bisa jadi redundan kalau hanya dia membahas soal internal negaranya. Nah, dan akan lebih baik lagi kalau misalnya kajian Jepang ini dikaitkan dengan wilayah-wilayah lainnya ya di Asia Timur gitu ya. Kayak misalnya dengan Tiongkok maupun dengan Korea gitu ya. Karena Jepang sendiri sebenarnya sudah melakukan proses mondialisasi. Mereka sudah memberikan pengaruh pada dunia ya dengan perkembangan ilmu dan teknologinya ya, meskipun mereka kalah perang gitu ya di Perang Dunia Kedua. Gitu. Ini bisa menjadi sumbangsih sendiri di dalam kajian global itu. Dan Jepang sendiri merupakan suatu negara yang memberikan kontribusi cukup penting gitu ya di dalam perkembangan dunia juga gitu ya. Makanya ini bisa jadi kajian-kajian tentang Jepang menjadi isu-isu strategis juga gitu ya. Untuk melakukan kajian-kajian model ini kita butuh yang namanya riset multidisiplin karena nggak cukup kalau kita hanya melaksanakan riset-riset yang disipliner sebenarnya ya. Dalam kaitannya dengan riset multidisiplin, ini secara sederhana dia adalah kajian dari beberapa bidang untuk satu isu atau masalah misalnya. Untuk satu tema ya. Nanti tidak ada dialog yang melampaui batas. Artinya masing-masing orang, misalnya saya dari filsafat dengan teman yang berasal dari ekonomi akan membahas sesuai dengan kepakarannya masing-masing. Gitu. Dalam kaitannya dengan riset multidisiplin ini, ada beberapa problem ya yang kita hadapi gitu ya. Dimana kadang-kadang kita bisa jadi berangkat dari titik yang berbeda dan itu menimbulkan ketidaksepakatan. Di sisi lain, kayak seperti saya tadi misalnya, karena saya bukan orang kajian wilayah misalnya, saya bingung memahami pembedaan antara area dan region karena itu tidak cukup clear gitu ya. Dipersamakan dan juga dibedakan sekaligus gitu ya. Nah, ini menjadi batas-batasnya seperti apa itu yang kemudian membuat saya bertanya-tanya gitu ya. Ini problem dari kajian multidisiplin sebenarnya. Kita kadang-kadang diliputi oleh rasa ketidaktahuan ya dan membuat seperti kita bodoh gitu ya ketika masuk di area multidisiplin ini gitu ya. Nah, ini menjadi salah satu kendala yang dihadapi di dalam riset multidisiplin ya. Tapi kita perlu belajar dan menyikapinya dengan lebih terbuka supaya kita bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat di sini. Sebenarnya kalau di dalam konteks riset multidisiplin, harapan yang paling besar adalah bagaimana kita bisa berkolaborasi satu sama lain ya. Dan sebenarnya memang perlu pengalaman yang cukup memadai sehingga aspek kolaborasi itu lebih mudah gitu ya, lebih cair gitu dengan pengalaman-pengalaman yang sekian banyak. Tentunya ini akan bisa dikomunikasikan gitu ya. Ini yang diharapkan dari riset multidisiplin ya. Langkah-langkah strategisnya sebenarnya bisa Bapak, Ibu, dan teman-teman semua baca di sini gitu ya. Dimana ini nanti step by step-nya. Tetapi intinya adalah bagaimana kemudian melakukan koordinasi satu sama lain dengan memahami masing-masing anggota penelitinya ya. Kayak misalnya sebagai contoh gini ya, saya misalnya kalau di kajian filsafat itu lebih banyak melakukan refleksi, jadi agak lambat proses berpikirnya gitu, karena melakukan proses reflektif itu ya, agak sulit dikomparasikan dengan teman-teman yang mungkin dari ilmu eksak atau teknologi misalnya yang berpikir cepat gitu, karena dinamikanya begitu cepat sekali. Kalau di filsafat dia itu reflektif, jadi saya sering kali bilang bahwa saya ini kadang-kadang punya karakter seperti mesin diesel, jadi harus panas dulu agak lama gitu ya. Beda dengan teman-teman yang mungkin punya karakter mesin mobil atau mesin listrik ya, yang akselerasinya cukup cepat gitu ya. Ini menjadi salah satu yang harus disinergikan ya. Kolaborasi itu menuntut adanya pemahaman yang memadai terhadap masing-masing anggota penelitinya. Dan seorang koordinator yang berperan penting untuk menjembatani ini, dia harus paham. Evaluasi tentang riset multidisiplin bisa dilakukan dengan format yang simpel seperti ini sebenarnya, meskipun sebenarnya yang dilaksanakan kompleks gitu ya. Tetapi alurnya saya sederhanakan saja. Jadi ada masalah, nanti ada kerangka teori, ada analisis dan hasil ya. Di mana paradigma nanti akan mempengaruhi kerangka teori. Dan kalau misalnya ada problem di masing-masing level ini, atau di masing-masing
tahapan ini kita perlu ngeceknya satu sama lain gitu ya. Jadi perlu kehati-hatian dan ketelitian dan sinergi di antara masing-masing anggota peneliti itu ya. Nah, ini contoh kasus yang terakhir ya, terkait dengan Society 5.0 ya atau 5.0 ya. Sebenarnya visi Society 5.0 ini dia akan menyampaikan suatu uraian ya terkait dengan tingkat penggabungan yang tinggi ya antara ruang siber dan ruang fisik gitu. Akan dapat menyeimbangkan kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial serta menyediakan barang dan jasa secara terperinci untuk memenuhi berbagai kebutuhan laten ya tanpa memandang lokal, usia, jenis kelamin atau bahasa. Nah, ini juga nanti akan menimbulkan relasi yang baru antara pertama relasi langsung antara masyarakat dengan teknologi, tapi kemudian juga relasi tidak langsung atau yang dimediasi ya melalui bantuan teknologi antara kita dan masyarakat misalnya atau kita dengan teknologi itu sendiri. Uraiannya disampaikan di buku Society 5.0 dari Hitachi dan Universitas Tokyo ya. Gambaran awalnya untuk konsep Society 5.0 ini ya. Saya di sini karena mengambil tema tersebut merumuskan 3 masalah ya. Ini sebagai contoh kajian ya. Pertama, ekosistem serupa apa yang dapat berkembang di dalam Society 5.0. Berikutnya ada tata nilai seperti apa yang sesuai dalam kehidupan Society 5.0. Dan yang terakhir, format mata pencarian seperti apa ya. Kita bisa pahami dalam format kajian Jepang ini, kita bisa menggabungkan beberapa bidang ya. Pertama ada sains dan teknologi. Karena kan ini berkaitan dengan perkembangan teknologi, kita tidak bisa melepaskan itu ya. Terutama yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi gitu ya. Ini menjadi perangkat utamanya gitu ya. Kemudian ada agama dan etika ya, karena berkaitan tadi dengan tata nilai apa gitu ya. Ini perlu komparasikan gitu ya. Bagaimana agama bisa berkontribusi di dalam pengembangan Society 5.0 ya, yang mengandaikan prasyarat super smart society misalnya, dan kemudian juga etikanya seperti apa. Kayak misalnya aspek orang-orang yang misalnya tidak bisa berkompetisi itu nanti akan diletakkan atau ditempatkan dengan cara bagaimana misalnya. Nah, ini misalnya ini terakhir juga menyangkut dengan soal ekonomi misalnya ya. Nah, jadi di dalam kajian multidisiplin soal-soal bidang ini bisa berkolaborasi satu sama lain ya. Karena di dalam ekonomi sendiri misalnya terkait dengan mata pencariannya. Kalau ini semua sudah terintegrasikan dengan cukup baik itu, mata pencariannya kan menjadi semakin spesifik tuh ya. Ada beberapa mata pencarian yang hilang misalnya, yang kalau ini nanti digantikan oleh robot. Misalnya service ya, untuk cleaning service atau misalnya pelayanan resepsionis misalnya. Kalau di Jepang sendiri kan sudah resepsionis itu digantikan oleh robot gitu ya. Nah, ini menjadi hal-hal yang kemudian nanti akan berimbas pada bidang-bidang lain ya. Kayak misalnya di Tiongkok sudah juga dilakukan penggantian terhadap pelayan gitu ya oleh robot. Nah, ini menjadi suatu hal yang menarik untuk dikaji lebih jauh. Dan ini adalah contoh bagaimana riset multidisiplin diterapkan dalam kajian Jepang dalam kaitannya dengan aspek yang strategis dan global. Karena Society 5.0 ini menjadi sesuatu yang nanti berdampak secara global dan kita perlu pertimbangkan dimensi strategisnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan terbuka pada hari ini. Sampai berjumpa dan mungkin kalau tertarik kami tunggu di SKSG UI untuk belajar bersama lebih jauh ya. Oke, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampai bertemu di lain kesempatan.